Cerita ini mengisahkan tentang Pak Tua Bahari, seorang nelayan tua berusia 73 tahun yang hidup sederhana di pesisir selatan Jawa, dan Ratna, seorang wanita muda berusia 32 tahun yang hamil dan ditinggalkan oleh pasangannya. Ratna awalnya dilanda keputusasaan hingga suatu hari ia bertemu dengan Pak Tua Bahari yang memberinya kebaikan tulus tanpa pamrih. Pak Tua Bahari kemudian melamar Ratna, bukan karena cinta romantis, tetapi untuk memberikan perlindungan dan kasih sayang kepada Ratna serta calon anaknya. Ratna awalnya ragu, tetapi akhirnya menerima lamaran itu. Mereka menikah dalam kesederhanaan dan membangun keluarga yang penuh kehangatan. Setelah kelahiran anak mereka, kehidupan mereka semakin bahagia. Pak Tua Bahari menjadi ayah yang penuh kasih, sementara Ratna menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam keluarga kecil mereka. Cerita ini menggambarkan bagaimana kebaikan hati, penerimaan, dan cinta yang tulus dapat mengubah hidup seseorang, melampaui perbedaan usia dan latar belakang. Laut, yang awalnya menjadi simbol kesedihan, akhirnya menjadi saksi kebahagiaan mereka. Pagi itu, kabut tipis masih menggantung manja di atas permukaan Samudra Hindia, menyelimuti perkampungan nelayan di pesisir selatan Jawa. Di sebuah rumah kayu sederhana yang catnya mulai memudar oleh terpaan angin laut dan sengatan matahari, Pak Tua Bahari perlahan membuka matanya. Usianya telah menginjak angka 73, sebuah perjalanan panjang yang terukir jelas di setiap kerutan wajahnya yang bagai peta kehidupan. Garis-garis halus di sekitar matanya menceritakan tawa dan duka yang pernah ia lalui, sementara guratan dalam di dahinya menyimpan kebijaksanaan dan ketenangan seorang pelaut senior. Dengan gerakan sedikit kaku namun tetap cekatan, ia bangkit dari dipan bambu yang telah menemaninya tidur selama puluhan tahun. Tulang-tulangnya terasa sedikit linu, protes halus dari tubuh yang telah bekerja keras sepanjang hidupnya. Namun, semangatnya untuk menyapa lautan pagi tak pernah pudar. Baginya, laut bukan sekadar sumber penghidupan, melainkan juga sahabat setia, tempat ia mencurahkan segala rasa dan mencari ketenangan jiwa. Ia melangkah keluar rumah, disambut oleh semburat jingga mentari yang mulai merekah di ufuk timur. Aroma asin laut yang khas langsung menyeruak ke dalam rongga hidungnya, sebuah aroma yang selalu membuatnya merasa pulang. Di halaman kecil yang ditumbuhi beberapa pohon kelapa dan tanaman bunga sederhana, perahu kayu kesayangannya, setia menanti, terparkir dengan anggun. Perahu itu bukan sekadar alat transportasi baginya, melainkan juga bagian dari dirinya, saksi bisu setiap pasang surut kehidupannya di laut. Dengan teliti, Pak Tua Bahari memeriksa jaring dan peralatan memancingnya. Setiap simpul ia sentuh dengan hati-hati, memastikan semuanya dalam kondisi terbaik. Bekal sederhana berupa nasi bungkus dan air minum juga tak lupa ia siapkan. Baginya, melaut adalah sebuah ritual sakral, sebuah perpaduan antara kerja keras dan penghormatan kepada alam. Ia tahu betul, laut bisa menjadi sangat ramah namun juga bisa murka dalam sekejap. Pengalaman puluhan tahun telah mengajarkannya untuk selalu waspada dan menghargai setiap inci lautan. Sambil mengayuh perahunya menjauhi bibir pantai, Pak Tua Bahari memandang sekeliling. Riuh rendah suara burung camar yang terbang di atasnya, deburan ombak yang memecah di bebatuan karang, dan hamparan laut biru yang luas membentang di hadapannya adalah pemandangan yang tak pernah membosankannya. Ia merasa damai dan menyatu dengan alam. Di tengah kesunyian laut, ia seringkali merenungkan perjalanan hidupnya, tentang suka dan duka, tentang harapan dan kehilangan. Laut adalah cermin kejujuran, yang selalu menampilkan realitas tanpa kepalsuan. Dan pagi ini, seperti pagi-pagi sebelumnya, Pak Tua Bahari siap untuk kembali mencari rezeki, berharap laut akan kembali memberikan hasil yang baik. Namun, tanpa ia sadari, takdir telah menyiapkan sebuah pertemuan tak terduga yang akan mengubah jalannya kehidupan di hari itu. Di ujung desa nelayan yang sama, namun terasa begitu jauh dari ketenangan pagi Pak Tua Bahari, Ratna menggeliat gelisah di dalam gubuk kecilnya. Dinding bambu yang rapuh seolah tak mampu menghalau suara ombak yang menghantam pantai.
Suara yang biasanya menenangkan namun kini terasa seperti ejekan bagi hatinya yang sedang berkecamuk. Usianya baru menginjak 32 tahun. Usia yang seharusnya dipenuhi dengan kebahagiaan dan harapan. Namun yang ia rasakan hanyalah kehampaan dan keputusasaan yang mencengkeram. Kandungannya semakin membesar, perutnya terasa semakin berat membawa amanah kehidupan yang tak bersalah. Setiap gerakan kecil di dalam perutnya seharusnya menjadi sumber kebahagiaan, namun justru menusuk hatinya dengan rasa sakit yang mendalam. Ia teringat pada janji-janji manis yang pernah diucapkan lelaki itu, lelaki yang telah mengisi hari-harinya dengan cinta dan tawa, namun kemudian pergi tanpa jejak, meninggalkan ia seorang diri dengan beban yang semakin hari semakin berat. Bayangan wajahnya, yang dulu begitu ia puja, kini hanya menimbulkan rasa pahit dan kecewa yang tak terperi. Pagi itu, Ratna kembali menatap nanar ke arah laut yang terbentang luas di hadapannya. Deburan ombak yang tak pernah berhenti seolah mencerminkan gejolak hatinya yang tak kunjung reda. Laut yang bagi sebagian orang adalah sumber kehidupan dan keindahan, bagi Ratna saat ini terasa seperti jurang yang dalam dan tak berujung. Di sana, di tengah birunya yang luas, mungkin lelaki itu kini berada, melupakan segala janji dan tanggung jawabnya. Air mata kembali mengalir tanpa bisa ia tahan. Setiap tetesnya terasa seperti mewakili serpihan harapan yang telah hancur berkeping-keping. Ia merindukan sentuhan kasih sayang, kata-kata penyemangat, dan kepastian akan masa depan. Namun, yang ia rasakan hanyalah kesepian yang mencekam dan ketidakpastian yang menghantui. Tatapannya kosong, seolah jiwanya telah ikut hanyut bersama ombak yang memecah di pantai. Hari-hari berlalu dalam kegelapan bagi Ratna. Ia hanya bisa terbaring lemah di gubuknya, ditemani oleh sunyi dan bayangan masa lalu yang terus menghantuinya. Makan pun terasa hambar, dan tidur tak lagi membawa ketenangan. Beban di perutnya semakin terasa berat, bukan hanya fisik namun juga mental. Ia bertanya-tanya, bagaimana ia akan membesarkan anak ini seorang diri? Bagaimana ia akan menghadapi tatapan iba atau bahkan cibiran dari orang-orang di sekitarnya? Masa depannya terasa begitu suram dan tak memiliki harapan. Di tengah keputusasaan yang mendalam, Ratna hanya bisa pasrah pada nasib, berharap akan ada keajaiban yang datang menyelamatkan dirinya dan calon buah hatinya dari jurang kehancuran. Tanpa ia duga, keajaiban itu akan datang dalam wujud seorang kakek nelayan berhati mulia yang sering melintasi pantai tempat ia merenung. Senja merayap perlahan di ufuk barat, mewarnai langit dengan gradasi jingga, ungu, dan merah yang memukau. Bagi sebagian besar penduduk desa, inilah saatnya untuk kembali ke rumah setelah seharian beraktivitas. Namun, bagi Ratna, senja justru membawa kesunyian yang semakin pekat. Ia kembali duduk di tepi pantai, tempat yang seolah menjadi saksi bisu kesedihannya. Deburan ombak yang semakin meninggi seiring dengan datangnya air pasang, terdengar seperti ratapan yang menemani air mata yang kembali membasahi pipinya. Hari itu terasa lebih berat dari biasanya. Rasa mual akibat kehamilannya semakin menjadi-jadi, ditambah lagi dengan rasa lapar yang tak tertahankan namun tak berselera untuk makan. Ia hanya bisa memeluk perutnya yang semakin membuncit, merasakan pergerakan kecil di dalamnya yang seharusnya menjadi sumber kebahagiaan, namun justru membuatnya semakin merasa bersalah. Ia merasa gagal, tidak mampu memberikan masa depan yang layak bagi anak yang dikandungnya. Di tengah lamunannya yang kelam, tiba-tiba ia merasakan kehadiran seseorang. Langkah kaki pelan mendekat, dan aroma asin laut yang bercampur dengan bau ikan segar menusuk hidungnya. Ia mendongak dan melihat sosok Pak Tua Bahari berdiri tak jauh darinya. Kakek nelayan itu tampak baru kembali dari melaut, dengan jaring yang tersampir di bahunya dan sekeranjang kecil ikan di tangannya. Pak Tua Bahari melihat raut wajah Ratna yang pucat dan mata sembabnya. Hatinya yang lembut kembali terusik. Ia teringat pada mendiang istrinya, seorang wanita yang juga pernah merasakan getirnya hidup. Tanpa banyak berpikir, ia menghampiri Ratna dengan langkah pelan. Ia tidak bertanya, tidak menghakimi, hanya menunjukkan kepeduliannya dalam tindakan sederhana.
Ia duduk di samping Ratna, menjaga jarak namun kehadirannya terasa menenangkan. Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia menyodorkan sepotong roti bakar yang dibawanya sebagai bekal. Roti itu mungkin sudah tidak hangat lagi, namun bagi Ratna, uluran tangan itu terasa begitu hangat menyentuh hatinya yang dingin. Bersamaan dengan itu, Pak Tua Bahari juga menyodorkan sebuah botol air hangat yang masih mengepulkan sedikit uap. Ratna menatap roti bakar dan air itu dengan mata berkaca-kaca. Sudah beberapa hari ini ia tidak berselera makan. Namun kebaikan sederhana dari kakek nelayan itu entah mengapa terasa begitu menggugah. Dengan tangan gemetar, ia menerima roti itu dan menggigitnya perlahan. Rasa manis dan hangat dari roti bakar itu seolah mengalirkan sedikit kehangatan ke dalam tubuhnya yang lesu. Seteguk air hangat pun terasa melegakan tenggorokannya yang kering. Dalam keheningan senja yang semakin larut, mereka berdua duduk berdampingan. Pak Tua Bahari tidak berusaha untuk memulai percakapan. Ia membiarkan Ratna menikmati makanan dan minumannya dalam ketenangannya sendiri. Kehadirannya yang tanpa tuntutan dan penuh perhatian itu justru terasa lebih berarti daripada ribuan kata penghibur. Di tengah kegelapan hatinya, Ratna merasakan setitik cahaya kecil menyala, sebuah harapan samar bahwa mungkin masih ada kebaikan di dunia ini, bahkan di tengah keterpurukannya yang mendalam. Pertemuan sore itu, di tepi pantai yang berombak, menjadi awal dari sebuah hubungan yang tak terduga, sebuah jembatan yang mungkin akan membawanya keluar dari jurang keputusasaan. Sejak sore itu, ada perubahan kecil namun signifikan dalam keseharian Ratna. Ia tak lagi hanya termenung seorang diri di gubuknya. Perlahan, ia mulai memberanikan diri keluar, seringkali menuju ke tempat ia bertemu dengan Pak Tua Bahari di tepi pantai. Ia tak selalu bertemu dengan kakek nelayan itu, karena ia tahu Pak Tua Bahari memiliki rutinitas melautnya sendiri. Namun, hanya sekadar duduk di sana, menatap ombak yang memecah dan merasakan angin laut menerpa wajahnya, sudah memberikan sedikit ketenangan. Tempat itu kini tidak lagi hanya menjadi saksi bisu kesedihannya, namun juga menjadi pengingat akan kebaikan tak terduga yang pernah ia terima. Pak Tua Bahari sendiri, tanpa membuat janji atau memberikan harapan palsu, mulai memperhatikan Ratna lebih saksama. Setiap kali ia kembali dari melaut dan melihat Ratna duduk seorang diri di pantai, ia akan menghampirinya. Kadang ia hanya memberikan senyuman tulus. Kadang ia membawakan beberapa ekor ikan segar untuknya, atau sekadar menemaninya dalam diam. Ia tidak pernah bertanya tentang masa lalunya atau menghakimi keputusannya. Ia hanya melihat seorang wanita muda yang sedang kesulitan dan membutuhkan uluran tangan. Kebaikan Pak Tua Bahari terasa begitu tulus dan tanpa pamrih, sesuatu yang sudah lama tidak Ratna rasakan. Ia terbiasa dengan janji-janji manis yang berakhir dengan kepedihan, namun kakek nelayan ini justru bertindak tanpa banyak bicara. Kehadirannya yang tenang dan kepeduliannya yang sederhana mulai mengikis sedikit demi sedikit tembok keputusasaan yang selama ini mengurungnya. Ratna mulai merasa nyaman dengan kehadiran Pak Tua Bahari. Ada keteduhan dalam sorot matanya yang keriput, kehangatan dalam senyumnya yang jarang namun tulus, dan rasa aman dalam kehadirannya yang tanpa tuntutan. Ia mulai berani bertukar beberapa patah kata dengannya. Awalnya hanya tentang cuaca atau kondisi laut, namun perlahan mulai merambah ke hal-hal yang lebih pribadi, meskipun ia masih enggan menceritakan luka masa lalunya. Pak Tua Bahari mendengarkan dengan sabar setiap kata yang diucapkan Ratna. Ia tidak pernah menyela atau memberikan nasihat yang menggurui. Ia hanya menjadi pendengar yang baik, memberikan anggukan sesekali atau tatapan penuh pengertian. Ratna merasakan bahwa kakek nelayan ini benar-benar peduli, bukan karena kasihan, melainkan karena kebaikan hatinya yang tulus. Seiring berjalannya waktu, Ratna mulai menanti-nantikan kehadiran Pak Tua Bahari di pantai. Keberadaannya memberikan rasa aman dan sedikit harapan di tengah ketidakpastian hidupnya. Ia mulai melihat kakek nelayan itu bukan hanya sebagai orang asing yang berbuat baik, namun sebagai sosok pelindung yang kehadirannya mampu mengusir sedikit kegelapan yang selama ini menyelimutinya. Tanpa disadari oleh keduanya,
Sebuah ikatan emosional yang unik mulai terjalin di antara mereka. Sebuah hubungan yang didasari oleh kebaikan hati, rasa hormat, dan kebutuhan akan dukungan di tengah kesepian. Laut yang dulunya terasa mengancam, kini menjadi saksi bisu tumbuhnya rasa nyaman dan aman di hati Ratna, berkat ketulusan seorang kakek nelayan. Hari-hari berlalu, dan kebaikan Pak Tua Bahari terhadap Ratna semakin nyata. Ia tak hanya memberikan perhatian dan makanan, namun juga mulai menawarkan bantuan yang lebih konkret. Ia memperbaiki atap gubuk Ratna yang bocor, membantunya membawa air dari sumur, dan sesekali memberikan sedikit uang hasil melaut untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Ratna menerima semua uluran tangan itu dengan rasa haru dan ucapan terima kasih yang tulus. Ia merasa sangat terbantu oleh kehadiran kakek nelayan itu, seolah Tuhan telah mengirimkan seorang malaikat penolong di tengah keterpurukannya. Suatu sore, setelah menemani Ratna duduk di tepi pantai dalam diam yang penuh pengertian, Pak Tua Bahari mengantarnya kembali ke gubuknya. Di depan pintu yang reot, ia berhenti dan menatap Ratna dengan sorot mata yang lembut, namun tampak menyimpan sebuah keputusan besar. Ratna merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan kakek itu. Dengan suara yang pelan namun mantap, Pak Tua Bahari akhirnya menyampaikan maksudnya. Ia mengatakan bahwa ia telah banyak memikirkan tentang keadaan Ratna dan bayi yang dikandungnya. Ia melihat kerapuhan dan kepedihan di mata wanita muda itu, namun juga melihat benih kehidupan yang tak berdosa yang membutuhkan perlindungan dan kasih sayang. Dengan segala pertimbangan yang matang dan didorong oleh kebaikan hatinya yang tulus, ia memberanikan diri untuk menyampaikan sebuah tawaran yang tak terduga. "Nak Ratna," ucapnya lembut, "saya tahu ini mungkin mengejutkanmu. Tapi, setelah saya melihat betapa berat beban yang kamu pikul, dan melihat anak yang kamu kandung, saya ingin melamarmu." Ratna terkejut bukan kepalang. Ia terpaku, tak mampu berkata-kata. Jantungnya berdebar kencang, dan berbagai macam pikiran berkecamuk di benaknya. Ia menatap wajah keriput Pak Tua Bahari, mencari-cari apakah ia salah dengar, atau apakah ada maksud tersembunyi di balik perkataannya. Namun, yang ia lihat hanyalah ketulusan dan kesungguhan yang terpancar dari mata kakek itu. "Saya tahu usia kita terpaut jauh," lanjut Pak Tua Bahari dengan nada rendah, "dan saya tidak bisa menjanjikan kemewahan atau kehidupan yang bergelimang harta. Tapi, saya bisa menjanjikanmu sebuah rumah yang aman, perlindungan, dan kasih sayang yang tulus untukmu dan anakmu. Saya ingin menjadi ayah bagi anakmu dan menemanimu menjalani hari-hari ke depan." Air mata kembali mengalir di pipi Ratna. Namun kali ini bukan hanya air mata kesedihan, melainkan juga air mata haru dan kebingungan. Ia tidak pernah membayangkan akan menerima lamaran dari seorang kakek nelayan yang baru dikenalnya. Di satu sisi, ia merasa terhormat dan tersentuh oleh kebaikan hati Pak Tua Bahari. Di sisi lain, ia merasa ragu dan tidak yakin apakah ia pantas menerima tawaran sebesar itu. Ia juga memikirkan apa kata orang nanti tentang pernikahan yang tidak lazim ini. Namun, di tengah kebimbangan itu, ia kembali teringat pada kepedihan yang selama ini ia rasakan, pada ketidakpastian masa depannya, dan pada kebutuhan mendasar akan perlindungan dan kasih sayang untuk dirinya dan calon anaknya. Ia melihat ketulusan di mata Pak Tua Bahari, sebuah ketulusan yang begitu kontras dengan pengkhianatan yang pernah ia alami. Uluran tangan kakek itu terasa seperti setitik cahaya di tengah kegelapan yang selama ini mengurungnya. Setelah terdiam cukup lama, Ratna akhirnya memberanikan diri untuk menjawab. Suaranya bergetar, namun penuh dengan rasa terima kasih dan harapan yang samar. Ia mengatakan bahwa ia sangat menghargai kebaikan hati Pak Tua Bahari, dan ia akan mempertimbangkan tawarannya dengan sungguh-sungguh. Keputusan ini bukanlah hal yang mudah. Namun dalam hatinya, ia mulai merasakan secercah harapan bahwa mungkin, di tangan kakek nelayan yang berhati mulia ini, ia bisa menemukan kedamaian dan masa depan yang lebih baik. Malam itu, Ratna tidak bisa tidur nyenyak. Lamaran tak terduga dari Pak Tua Bahari terus berputar-putar di benaknya. Ia memandang perutnya yang semakin membesar, merasakan gerakan lembut di dalamnya,
dan bertanya-tanya tentang masa depan anak yang dikandungnya. Menerima lamaran Pak Tua Bahari berarti menerima sebuah kehidupan baru yang sama sekali berbeda dari apa yang pernah ia bayangkan. Menikah dengan seorang pria yang jauh lebih tua, seorang kakek nelayan sederhana, bukanlah impian masa kecilnya. Namun, dalam situasi sulit yang sedang ia hadapi, tawaran itu terasa seperti pelampung di tengah badai. Ia merenungkan setiap interaksi dengan Pak Tua Bahari selama ini. Kebaikan hatinya yang tulus, perhatiannya yang tanpa pamrih, dan ketenangannya yang menenangkan. Ia tidak melihat sedikitpun kepalsuan atau maksud tersembunyi dalam diri kakek itu. Yang ia rasakan hanyalah ketulusan dan keinginan untuk membantu. Ia membayangkan hidup bersamanya, sebuah kehidupan yang mungkin sederhana namun penuh dengan rasa hormat dan kasih sayang. Ia juga memikirkan tentang anaknya, yang akan memiliki seorang ayah, meskipun bukan ayah biologisnya, namun seorang ayah yang siap melindunginya dan memberikan kasih sayang. Di sisi lain, keraguan masih menghantuinya. Apa kata orang nanti? Bagaimana ia akan menjalani hari-hari dengan perbedaan usia yang begitu jauh? Apakah ia bisa benar-benar mencintai Pak Tua Bahari seperti seorang istri mencintai suaminya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berkecamuk di benaknya, membuatnya semakin bimbang. Keesokan harinya, Pak Tua Bahari kembali menemui Ratna di tepi pantai. Ia tidak memaksa atau menanyakan jawabannya. Ia hanya duduk di sampingnya seperti biasa, menemaninya dalam diam. Ratna merasakan ketenangan yang sama seperti hari-hari sebelumnya di dekat kakek itu. Kehadirannya yang tanpa tuntutan membuatnya merasa lebih leluasa untuk berpikir jernih. Setelah cukup lama terdiam, Ratna akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. Suaranya pelan namun mantap, mencerminkan keputusan yang telah ia buat dengan hati-hati. Ia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kebaikan hati dan tawaran mulia dari Pak Tua Bahari. Ia mengakui bahwa dalam keterpurukannya, uluran tangan kakek itu telah memberikan secercah harapan. Dengan air mata yang kembali mengalir, namun kali ini adalah air mata haru dan rasa syukur, Ratna menerima lamaran Pak Tua Bahari. Ia mengatakan bahwa ia percaya pada ketulusan hati kakek itu, dan ia bersedia menjalani kehidupan baru bersamanya. Ia juga berharap, seiring berjalannya waktu, ia bisa membalas kebaikan hati Pak Tua Bahari dengan menjadi istri yang baik dan ibu yang penyayang bagi anaknya. Pak Tua Bahari tampak terkejut, namun juga sangat bahagia mendengar jawaban Ratna. Senyum lebar menghiasi wajah keriputnya, dan matanya berbinar-binar. Ia menggenggam tangan Ratna dengan lembut, menunjukkan rasa terima kasih dan kebahagiaannya yang tak terhingga. Tanpa banyak bicara, ia berjanji dalam hatinya untuk menjaga Ratna dan calon anaknya dengan segenap jiwa dan raganya. Pernikahan sederhana pun digelar beberapa hari kemudian. Hanya dihadiri oleh beberapa tetangga dekat dan tokoh agama setempat. Tidak ada pesta mewah atau perayaan meriah. Namun, suasana sakral dan penuh kehangatan terasa begitu kental. Di bawah langit senja yang indah dan diiringi deburan ombak yang tenang, Ratna dan Pak Tua Bahari mengikat janji suci. Sebuah awal baru bagi keduanya, sebuah babak kehidupan yang tak terduga namun penuh dengan harapan akan kebahagiaan dan kedamaian. Laut yang selama ini menjadi saksi kesedihan Ratna, kini menjadi saksi awal dari sebuah keluarga yang terbentuk atas dasar kebaikan hati dan rasa saling membutuhkan. Kehidupan setelah pernikahan membawa perubahan yang signifikan bagi Ratna. Ia kini tinggal di rumah sederhana Pak Tua Bahari, sebuah tempat yang terasa hangat dan penuh ketenangan. Pak Tua Bahari memperlakukannya dengan penuh kasih sayang dan rasa hormat. Ia tidak pernah mempermasalahkan masa lalunya atau membuat Ratna merasa tidak nyaman dengan kehamilannya. Justru sebaliknya, ia sangat perhatian dan selalu memastikan kebutuhan Ratna dan calon bayinya terpenuhi. Setiap pagi, Pak Tua Bahari tetap melaut dengan semangat. Namun, kini ada motivasi baru dalam dirinya. Ia tidak hanya mencari rezeki untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk istri dan calon anaknya. Ia selalu berhati-hati di laut,
memastikan akan kembali ke daratan dengan selamat untuk melihat senyum Ratna dan menanti kelahiran buah hati mereka. Ratna belajar banyak hal dari Pak Tua Bahari. Ia belajar tentang kesederhanaan hidup, tentang menghargai setiap rezeki yang diberikan laut, dan tentang ketulusan hati dalam berinteraksi dengan sesama. Ia juga belajar tentang ketabahan dan kesabaran dari kakek nelayan itu, yang telah menghadapi kerasnya hidup dengan tegar. Hari-hari Ratna diisi dengan mempersiapkan kelahiran bayinya dan mengurus rumah tangga sederhana mereka. Ia merasa damai dan aman di sisi Pak Tua Bahari. Meskipun perbedaan usia mereka sangat jauh, Ratna tidak pernah merasa dihakimi atau direndahkan. Pak Tua Bahari selalu mendengarkan pendapatnya, menghargai perasaannya, dan memberikan kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri. Perlahan, rasa nyaman dan rasa hormat yang mendalam tumbuh di hati Ratna untuk Pak Tua Bahari. Ia melihat ketulusan hatinya setiap hari, dalam setiap tindakan kecil yang dilakukannya. Ia menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari cinta romantis yang menggebu-gebu, tetapi juga bisa tumbuh dari rasa saling menghargai, saling mendukung, dan rasa aman yang diberikan oleh kehadiran seseorang. Pak Tua Bahari juga merasakan kebahagiaan yang tak terhingga. Ia merasa hidupnya kembali berwarna sejak kehadiran Ratna. Ia menikmati kebersamaan mereka, obrolan sederhana di sore hari setelah ia kembali dari melaut, dan perhatian tulus yang diberikan Ratna kepadanya. Ia merasa bersyukur karena di usia senjanya, ia masih diberikan kesempatan untuk merasakan kehangatan sebuah keluarga. Meskipun terkadang ada bisikan-bisikan tetangga tentang pernikahan mereka yang tidak lazim, Ratna dan Pak Tua Bahari memilih untuk tidak menghiraukannya. Mereka fokus pada kebahagiaan mereka sendiri dan menantikan kelahiran anak mereka dengan penuh sukacita. Mereka telah menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan dan ketulusan hati, sebuah kebahagiaan yang mungkin tidak akan mereka temukan jika mengikuti jalan hidup yang lebih konvensional. Kehadiran satu sama lain telah memberikan makna baru dalam hidup mereka, membuktikan bahwa cinta dan kebahagiaan bisa datang dalam berbagai bentuk dan di waktu yang tidak terduga. Laut yang dulunya menjadi saksi bisu kepedihan, kini menjadi saksi bisu tumbuhnya cinta dan kebahagiaan di antara seorang kakek nelayan dan seorang wanita muda yang mencari perlindungan. Waktu terus bergulir, membawa perubahan yang indah dalam kehidupan Pak Tua Bahari dan Ratna. Tibalah saat yang dinanti-nantikan, kelahiran seorang bayi mungil yang melengkapi kebahagiaan rumah tangga mereka. Tangisan pertama sang bayi memecah keheningan malam, menjadi melodi kebahagiaan yang tak terlukiskan bagi kedua orang tuanya. Bayi itu lahir sehat dan sempurna, mewarisi ketenangan dari Pak Tua Bahari dan kelembutan dari Ratna. Pak Tua Bahari menyambut kelahiran cucu sekaligus anaknya dengan mata berkaca-kaca. Ia menggendong bayi itu dengan penuh kehati-hatian dan kebanggaan. Keriput di wajahnya semakin dalam, namun senyumnya memancarkan kebahagiaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa seperti mendapatkan anugerah terindah di sisa hidupnya. Ratna menatap keduanya dengan haru. Melihat Pak Tua Bahari menggendong anaknya dengan penuh kasih sayang, hatinya dipenuhi rasa syukur yang tak terhingga. Ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat. Meskipun jalan yang ia pilih tidaklah mudah, namun ia telah menemukan kebahagiaan dan kedamaian di sisi pria yang berhati mulia ini. Hari-hari mereka kini diwarnai dengan tawa dan tangisan bayi. Pak Tua Bahari dengan sabar membantu Ratna mengurus bayi, mengganti popok, dan menimangnya hingga tertidur. Ia tidak merasa canggung atau malu melakukan pekerjaan rumah tangga. Baginya, kebahagiaan istri dan anaknya adalah yang utama. Ratna pun semakin mencintai Pak Tua Bahari. Ia melihat ketulusan hatinya setiap hari, pengorbanannya, dan kasih sayangnya yang tak pernah pudar. Ia menyadari bahwa cinta sejati tidak selalu tentang gairah yang membara di awal, tetapi juga tentang rasa hormat, pengertian, dan kesetiaan yang tumbuh seiring berjalannya waktu. Sang bayi tumbuh menjadi anak yang ceria dan sehat, membawa kebahagiaan yang tak terhingga bagi Pak Tua Bahari dan Ratna. Ia memanggil Pak Tua Bahari dengan sebutan kakek dan merasakan kasih sayang yang sama besarnya dari keduanya.
Keluarga kecil itu hidup sederhana namun penuh dengan cinta dan kehangatan. Pak Tua Bahari tetap melaut hingga usianya semakin senja. Namun, kini ia selalu bersemangat untuk segera kembali ke rumah, tempat di mana istri dan anaknya menantinya. Ia merasa hidupnya lebih bermakna dan lengkap. Ratna menjadi ibu yang penyayang dan istri yang setia. Ia merawat Pak Tua Bahari dengan penuh perhatian, membalas segala kebaikan hatinya. Ia tidak pernah menyesali keputusannya untuk menikah dengan kakek nelayan itu. Justru sebaliknya, ia merasa beruntung telah menemukan cinta dan kebahagiaan yang sejati di tempat yang tak terduga. Kisah mereka menjadi legenda di desa nelayan itu. Sebuah kisah tentang kebaikan hati, penerimaan, dan cinta yang melampaui perbedaan usia dan latar belakang. Laut yang dulu menjadi saksi kepedihan Ratna, kini menjadi saksi kebahagiaan sebuah keluarga yang terbentuk atas dasar ketulusan dan kasih sayang. Mereka membuktikan bahwa kebahagiaan sejati bisa ditemukan di mana saja, asalkan ada hati yang tulus dan saling menerima. Dan di gubuk sederhana di tepi pantai itu, cinta dan kebahagiaan terus bersemi, diiringi deburan ombak yang tak pernah berhenti.